Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baldi Antila Putra dengan NIM F1S122-148 dari ruang 002 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ringkasan DDST saya dari pertemuan 5 sampai dengan ke-7. Ada 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman. 2. Pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuan dengan menggunakan metode tertentu. Contoh, bumi berputar pada porosnya. 3. Pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Contoh, hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. 4. Pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Pengetahuan langsung, 2. Pengetahuan tak langsung, 3. Pengetahuan indrawi, 4. Pengetahuan konseptual, 5. Pengetahuan partikular, 6. Pengetahuan universal. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Menjelaskan, 2. Meramalkan, dan 3. Mengendalikan. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran pasif, kesadaran aktif. Kesimpulan, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. 2. Sifat empire dari kebenaran ilmiah. 3. Sifat pragmatis.
presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan, kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualitas ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah yang objektif universal tanpa pamrih dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelan secara filsafat, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tetapi juga yang non-faktawi, bahkan lebih. Lanjut, materi hukum ilmiah, hukum dan teori ilmiah. Terbentuknya hukum ilmiah, teori dan hukum ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan yang sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah. Pertama, observationalistic, versatility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, dan simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu 1. Bersifat netral, 2. Bersifat universal, dan 3. Sifat lebih pasti. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermulai dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis atau dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan atau kebetulan. Sekian presentasi tugas DDST dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.